Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kahfi ayat 103. Surat Al-Kahfi ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Qul, katakanlah, hal nunabbi'ukum, maukah kami beritahukan kepada kalian, bil akhsarina, tentang orang-orang yang paling rugi, a'malan, perbuatannya. Maukah kami beritahukan siapakah orang-orang yang paling rugi perbuatannya? Jadi di akhirat nanti ada orang yang ruginya sedikit, ada orang yang ruginya banyak, ada orang yang ruginya banyak sekali, ada orang yang paling rugi, ujung-ujungnya kerugian. Orang yang rugi itu orang yang masuk surga tapi dia nyesel. Di dunia kok ada waktu dia nggak zikir, dia itu nyesel tuh. Padahal udah masuk surga tapi merasa rugi karena ada waktu berlalu dia tidak sedang ingat Allah. Itu rugi sedikit. Nah, rugi besar ya masuk ke dalam neraka. Nah, ini ada orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu ujungnya kerugian, puncaknya kerugian. Nah, kita jangan sampai termasuk dalam orang-orang ini. Siapa mereka? Allah jelaskan. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Alladzina, orang-orang, dhalla yang tersesat, sa'yuhum, perjalanan mereka, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Jadi orang-orang yang di dunianya, perjalanan di dunianya dia tersesat. Wa hum yahsabuna, dan mereka menyangka, annahum, bahwa mereka, yuhsinuna sun'a, orang-orang yang baik perbuatannya. Jadi dia menyangka dirinya orang-orang yang baik, tapi sebenarnya dia tersesat di dalam kehidupan dunia. Wah, saya udah sholat kok, udah benar sholatnya. Wah, ya saya sudah puasa, sudah ibadah. Nah, inilah orang-orang yang beribadah tanpa menggunakan ilmu. Jadi dia sholatnya gak pakai ilmu, lalu dia sholatnya salah. Menurut dia udah sholat benar, menurut Allah tidak sholat. Kenapa dia tidak sholat? Sholat itu ada rukun, ada syarat. Rukun tidak terpenuhi, tidak dianggap sholat. Syarat tidak terpenuhi, tidak dianggap sholat. Jadi menurut Allah dia nggak sholat, padahal menurut dia udah sholat, udah rajin. Nah, begitu juga ibadah-ibadah mahdhah lainnya, tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya salah dan menurut dia sudah melakukan ibadah dengan baik. Artinya dia nanti di akhirat bertanya, ya Allah, mana pahala ibadah-ibadah saya? Ternyata menurut Allah dia tidak dianggap ibadah sama sekali, lantaran tidak dibekali dengan ilmu dan dia tidak tahu. Taunya di akhirat nanti. Berarti kan nyeselnya double-double. Udah ibadah, merasa ibadah, perbuatannya dianggap bagus oleh dia, tetapi menurut Allah dia tidak ibadah, tidak diterima amal-amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dari pelajaran dari kandungan ayat ini bisa kita jadikan pelajaran, yaitu bekali ibadah-ibadah kita dengan ilmu. Jangan sampai beribadah tanpa ilmu yang menyebabkan ibadah-ibadah kita tidak diterima oleh Allah dan kita tahunya nanti ketika di akhirat. Maka inilah orang yang tersesat di dalam kehidupan dunia tapi merasa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, dia orang yang paling menyesal di akhirat nanti. Jadi jangan sampai tidak menuntut ilmu menyebabkan ibadah kita salah dan kita tahunya nanti di akhirat termasuk orang-orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Demikian tadabbur Quran kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nur
minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Amin. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil